Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi tambahan aja sih, tapi saya pikir ini penting tentang aplikasi memori dalam komunikasi. Kalian belajar komunikasi kan? Nah, jadi prinsip memori ini bisa digunakan untuk apa? Saya ngambil kasus contohnya iklan, ya, iklan. Kita biasanya di iklan kalau kita nonton iklan acaranya salah satu stasiun TV yang berdurasi 1 jam atau 60 menit, biasanya ada iklan-iklan tertentu yang selama 1 jam itu diputar itu terus dimunculin lagi. Nanti jeda iklan pertama muncul, jeda iklan kedua muncul, setiap jeda iklan itu muncul. Nah, kenapa begitu? Kenapa selalu diulang-ulang? Nah, ini menggunakan prinsip tadi bahwa sesuatu yang diulang-ulang itu akan lebih mudah untuk nempel di kepala. Jadi gunakan sesuatu yang berulang-ulang. Muncul lagi, dimunculkan lagi. Cuma saya belum tahu ya, itu seberapa efeknya, berapa kali dimunculkan dan seberapa efeknya terhadap penjualan. Tapi saya yakin kalau semakin sering pemirsa itu menerima ditampilkan melihat iklan yang sama, itu akan cenderung mereka lebih mudah ingat. Jadi mereka akan lebih mudah mengingat. Jadi memori informasi tentang iklan itu akan lebih nempel di kepala. Kalau lebih nempel kenapa? Nah, itu akan membentuk namanya persepsi image tertentu. Atau kalau dia lihat saya lihat jeruk, tapi saya jadi ingat salah satu minuman yang berbahan dasar jeruk misalnya. Seperti itu. Jadi ada efek-efek seperti itu yang diharapkan. Itulah kenapa iklan berulang-ulang. Yang kedua, untuk membuat sesuatu itu lebih mudah diingat, maka buatlah sesuatu itu sangat berkesan. Misalnya menggunakan warna-warna tertentu. Ini yang seringkali digunakan di dalam iklan, yaitu mereka seringkali mengungkapkan intensitas atau suasana tertentu yang mereka tampilkan dalam iklan itu untuk menciptakan gambaran mental tertentu. Misalnya kalau ceria, ya, minuman ini enak, light, ceria, ringan, nggak bikin nek kayak gitu. Mereka biasanya memunculkan rasa-rasa dengan warna-warna diwakili. Jadi rasa itu diwakili dengan warna-warna lebih cerah, kuning, biru muda, hijau. Itu membuat lebih ada kesan namanya fresh. Nah itu menciptakan kesan. Nah, kesan inilah yang akan masuk ke dalam memori pemirsa. Jadi kalau kalian mau bikin iklan, pastikan iklan itu eye catching. Itu membuat sekali lihat langsung wow. Ada efek wow gitu ya. Ada efek-efek kayak gitu. Jadi mungkin ada yang pernah lihat iklan terlalu absurd, termasuk gokil banget misalnya. Nah, kapan ya saya bahas iklan, pengen deh ya. Itu kemudian memudahkan untuk diretrieval, ya, cari iklan itu berusaha bagaimana mereka track itu apa ya, menarik bagi pemirsa, kemudian dilakukan berulang-ulang, maka itu akan lebih nempel di dalam kepala. Nanti deh saya pengen nih bahas khusus tentang iklan dan memori itu sangat penting. Jadi ketika komunikasi itu dilakukan berulang-ulang berkali-kali, maka pesan yang ditangkap itu berkali-kali, pesan yang nancep juga berkali-kali, sehingga nancep banget. Itu iklan. Jadi dan ini sebetulnya bisa digunakan bisa bukan hanya iklan ya, cuma iklan kan familiar, saya lebih mudah aja ngambil contoh. Tapi actually iklan itu saya pikir semakin menarik ya, apalagi kalau iklan itu agak bikin mikir, wah iklan apa nih gitu, wah iklan apa nih gitu. Dan ini juga yang kemudian menguntungkan artis-artisnya ketika dia di iklan, dia jadi ambassador iklannya, kemudian dia gunakan berkali-kali, maka itu semakin mudah untuk orang mengingat. Kalau ingat sampo berinisial P, saya jadi ingat artis berinisial A. Ya nggak sih? Nah itu kemudian
buat informasi itu berkesan, ya itu penting, berkesan, menarik, atraktif gitu. Itulah kenapa kayak girl band, ya boy band di Korea itu mereka begitu atraktif, karena mereka dengan atraktif itu mereka akan menjadi mudah diingat, mereka menarik kemudian diingat. Kayak misalnya ini juga ya seringkali ya, apa namanya, siapa itu namanya, kalau boy band, girl band itu kan mereka ngedance ya. Ngedance itu salah satu bentuk yang paling gerakan ya, yang dominan adalah gerakan, dan gerakan itu salah satu objek yang paling mudah untuk membuat atensi. Itu atraktif. Atraktif itu kalau atraktif itu akan lebih mudah untuk sesuatu itu langsung mendapatkan atensi. Ya ini mungkin kalau kita nonton di video itu feel-nya nggak gitu terasa, kalau nggak seterasa kalau kita itu datang sendiri ke studionya. Kalau pas live, mereka live concert. Makanya kenapa orang live concert itu karena memang feel-nya beda, kayak gitu ya. Oke, terima kasih untuk bahasan ini. Ini bonus aja untuk aplikasinya seperti apa. Sebenarnya masih ada aplikasi untuk belajar. Thank you untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.